Saya harus katakan jujur bahwa respons teman-teman tenaga honorer, khususnya guru ini, ketika kemarin dibuka formasi itu, menurut saya ada semacam inilah, ada kebahagiaan, ada kegembiraan sebenarnya itu ketika pemerintah membuka formasi P3K untuk tahun 2021. Namun dari proses itu juga ternyata melahirkan berbagai macam kegelisahan-kegelisahan susulan yang boleh saya katakan, walaupun tentu berkurang secara kuantitas. Jumlah orang yang gelisah di awal dengan yang gelisah per hari ini itu berkurang, Pak. Jadi ya saya pikir patut diapresiasi soal itu satu. Bahwa ternyata ketika pemerintah membuka formasi dan memberikan kesempatan kepada para honorer ini, walaupun dalam proses di 2021, menurut hemat saya prosesnya terbuka tanpa memberikan afirmasi yang besar ya, tanpa memberikan afirmasi untuk para honorer yang sudah sekian lama mengabdi. Tapi itu pun sudah ada semacam angin segar, Bapak Ibu sekalian. Poinnya adalah apa? Poinnya adalah ketika ruang ini dibuka dan diberikan dengan sebuah afirmasi yang pasti dari pemerintah, sebenarnya saya meyakini masalah ini bisa diselesaikan. Bapak Ibu sekalian, ini masalah yang sangat serius sebenarnya. Kenapa? Berkaitan dengan urusan terhadap generasi masa depan bangsa. Banyak data sudah dijelaskan begitu besar, begitu lebih banyak tenaga guru yang honorer yang berbakti terhadap masa depan anak bangsa ini ketimbang guru yang ASN. Jadi dari itu aja sebenarnya kita sudah bisa sadar dan sudah bisa menyimpulkan begitu besar tanggung jawab mereka. Dan begitu besar nasib bangsa kita pertaruhkan di pundak mereka sebenarnya. Yang mereka minta apa? Yang mereka minta adalah keadilan buat mereka, yang kemudian diterjemahkan oleh pemerintah melalui pengangkatan sebenarnya. Saya menyadari bahwa alasan pemerintah dari konstruk kita sore hari ini duduk saja, kita rapat ini saja, ada Kementerian Keuangan dan lain-lain, ini sebenarnya mau menjelaskan bahwa ada kait-mengait yang membuat pemerintah belum berani memberikan sikap yang pasti untuk mengangkat para saudara-saudara yang sudah berjuang begitu lama dan menanti sebuah keputusan yang belum jelas buat mereka. Bapak Ibu sekalian, kalau mau dilihat menariknya, pemerintah tuh berani menggelontorkan dana BOS untuk sarana prasarana, untuk anak sekolah itu dikasih uang gitu, peserta didik dikasih uang, tapi pengajarnya enggak gitu loh. Pengajarnya dicuekin. Ini ironi. Sebuah anomali yang dipertontonkan oleh negara. Keberpihakan terhadap peserta didik, iya, siswa dikasih, boleh saya katakan sekolah gratis sekarang, tapi tenaga pendidiknya tidak jelas. Nah ini kita coba berpikir ya, kita berpikir untuk bagaimana melihat masa depan pendidikan ini secara komprehensif, tidak hanya parsial di satu sisi di peserta didik ataupun di yang lain, tapi tenaga kependidikan menjadi sebuah subsistem yang sangat penting dalam mendukung peningkatan kualitas seperti yang disampaikan oleh Pak Bima tadi. Bagaimana kita bicara kualitas sementara tenaga pendidiknya tidak diperhatikan, gitu. Bagaimana kita bicara kualitas sementara saya kebetulan saya SPD Pak, saya guru, saya matematika. Sebagian besar teman-teman saya misalnya, yang saya angkatan karena satu kampus tentu, guru, yang bagaimana mereka mau membuat pembelajaran yang baik dan maksimal ketika mereka hadir di sekolah dalam kegelisahan yang luar biasa soal hidup mereka. Nah ini kita bicara sebuah konsep besar, rangkaian yang akan terjadi Pak. Orang akan masuk ke sana, memberikan pembelajaran, mentransferkan ilmu kepada siswa, sementara dia bergejolak terhadap banyak
hal. Saya pikir semua, saya tidak perlu jelaskan, tapi kita tahu Bapak Ibu, kita semua berkeluarga, kita punya istri, punya anak. Bayangkan bagaimana kerumitan hidup seorang tenaga honorer, dan di situ tentu berdampak terhadap totalitas pengabdian dia. Niatnya total, tapi dia datang dengan kegelisahan dan semua masalah yang dia hadapi. Ini yang mungkin tidak pernah kita lihat. Kita mungkin berada di atas meja kerja yang wah di Jakarta, di mana gitu, tapi kita belum mampu meneropong ke kedalaman isi hati saudara-saudara kita. Saya mencoba berbicara ini karena ya hampir sebagian besar teman-teman juga. Tapi bukan karena berpihak terhadap teman-teman, bukan. Tapi ini berkaitan dengan masa depan mereka dan juga hidup mereka. Kalau ini kita lanjutkan, Pak, saya sangat yakin bapak-bapak ini juga sebenarnya punya niat baik. Kita tentu sadar, semua di negara yang dengan konsepsi presidensial yang begini strong, apa kata presiden sebenarnya selesai. Sehingga kita di Pansus berencana, ini saya izin Pak Ketua, mendorong ini menaikkan ke presiden supaya ada ya instruksi atau apalah namanya. Tidak ada alasan nggak ada uang, tidak ada alasan. Sebenarnya tadi sudah dijelaskan banyak hal begitu. Malah maksud saya kalau ini kita selesaikan, kita tidak menyisakan beban-beban selanjutnya lagi gitu. Ketimbang tiap tahun itu kita berhadapan dengan masalah yang sama gitu. Bapak Ibu sekalian, para dirjen, para PLT, para sekjen dan lain-lain, saya minta ini dinaikkan ke atas, dikomunikasikan supaya ada hal baik yang mungkin akan kita terima di tahun depan. Karena tahun 2022 kalau nggak salah masih ada ya, Pak Kepala BKN masih ada ya Pak Bima ya, tahun depan penerimaan. Hanya P3K dan meneruskan yang sekarang ada saja. P3K masih kan Pak? Masih, hanya P3K. Oke. Nah ini tadi masalah, saya kebetulan Pak ini juga semalam baru di WA, ini sama guru honorer di daerah, sama seperti kasus di Maluku tadi. Saya kan karena juga dalam beberapa hal kurang paham teknisnya ya Pak ya. Ini lulus passing grade, tapi tidak ada formasi. Nah ini bagaimana kira-kira? Ya kan? Ini satu dua hal menjadi catatan. Kalaupun tahun depan masih kita konkretkan yang belum lolos kemarin itu sisa berapa dipikirlah oleh pemerintah solusi terbaiknya. Kalaupun memang ini menjadi hadiah yang luar biasa oleh pemerintah terhadap orang yang mengabdi puluhan tahun ini. Puluhan tahun orang mengabdi. Pak, 150.000 sebulan ini. Masa kita ini yang kacau gitu loh. Kita orang dengan diberi tugas besar tapi diapresiasi dengan 150.000, itu pun dibayar 3 bulan 6 bulan sekali. Jadi memang udah kacau negara ini sebenarnya. Oleh sebab itu, kalaupun memang mereka bisa diangkat dan tidak perlu tes sudah. Saya sepakat tadi disampaikan oleh Ibu Evi. Ya kita tidak tahu psikologi, kondisi kebatinan seseorang ketika proses seleksi itu, Pak. Ada masalah atau apa, padahal dia sudah mengabdi sekian tahun. Sudahlah, kita tutup mata sudah untuk urusan ini urusan pendidikan, ini untuk masa depan kita semua, saya pikir. Dan kami tentu di Pansus akan mendorong ini sampai dengan Presiden Joko Widodo agar bisa mengeluarkan sebuah instruksi untuk nasib teman-teman guru honorer dan tenaga kependidikan ini.